mungkin bisa dibilang kita hampir tidak sempat mendidik anak kita, maka ya sekolah sangat dibutuhkan gitu kan. Orang lain dijadikan guru, katakanlah para guru honorer itu sangat kita butuhkan seperti itu. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Baik teman-teman, kali ini gue ingin ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya sedang viral gitu ya. Bukan ingin supaya video gue juga jadi viral, nggak gitu aja gitu. Cuman maksud gue adalah ketika berita itu yang ketika berita itu lagi viral gitu, banyak di sekitar kita orang yang tidak memberikan apresiasi apapun kepada kebaikan-kebaikan yang sangat viral itu, ataupun banyak juga banyak juga di sekitaran kita, maksud gua, yang kadang-kadang mereka melewatkan kesempatan untuk mengambil sebuah pelajaran atau komitmen moral, atau ibaratnya suatu contoh baik untuk diambil gitu kan, sehingga kita bisa mencontoh sebuah perilaku atau peristiwa baik itu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kali ini yang terjadi, yang ramai diperbincangkan di sosial media itu, di beberapa aplikasi yang sangat digemari oleh orang-orang saat ini, seperti aplikasi TikTok, terus kemudian Facebook dan lain sebagainya, yaitu tentang seorang guru yang diberikan hadiah oleh para wali murid, yaitu diberikan sepatu karena dia memakai sepatu yang sudah bolong kan, seperti itu. Maka mungkin ada mungkin ada rasa apalah itu, saya nggak bisa sebutkan, sehingga mereka mengambil keputusan untuk melakukan patungan dan membelikan guru honorer ini sebuah sepatu dan juga sepeda motor, seperti itu. Dan hal ini patut dicontoh menurut gua pribadi gitu kan ya, apa yang dilakukan oleh para wali murid ini gitu kan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu perbuatan baik gitu kan. Tapi apakah hal ini akan berdampak baik kepada si para guru honorer? Tentu saja akan berdampak baik gitu, tetapi ada sisi buruknya juga gitu. Nah, tapi di sini gue sendiri juga bukan ingin ngebahas tentang sisi baik dan sisi buruk dari atau dampak daripada apa yang terjadi itu, bukan ya. Tapi di sini gue ingin menyampaikan apresiasi kepada para wali murid yang sangat baik itu untuk memberikan sepatu dan juga sepeda motor, seperti itu gitu ya. Nah, kok bisa ya gitu seorang guru itu sampai sepatu aja sudah bolong gitu kan. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan, kok sampai harus dibelikan oleh para orang tua wali murid gitu. Apakah sekolah tidak mampu itu gitu kan? Entah gitu kan, kita nggak kesana juga ya. Maksud gue begini, kalau misalnya ada pertanyaan semacam itu, ya jawabannya adalah bukti aja kalau menurut gue gitu kan. Ya mungkin memang sekolah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan guru sebuah sepatu gitu kan, atau mungkin entahlah gitu kan. Kalian bisa lihat atau kalian bisa telusuri kebenaran itu, kenapa guru honorer di Indonesia begitu murah gitu kan, sampai 167.000 ya yang diterima per bulannya oleh seorang guru yang dikasih sepatu dan motor itu kan, seperti itu. Nah, gue sendiri juga punya gitu kan kawan, dan bahkan banyak sih kawan-kawan gue juga yang menjadi guru honorer gitu kan. Dan seperti apa sih nasib mereka? Ya lebih buruk sih kalau menurut gue dibandingkan secara ekonomi ya, maksud gue secara gaji, dan mungkin juga sih secara kehidupan gitu ya, daripada pegawai-pegawai buruh pabrik seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena gaji mereka kecil, terus kemudian juga pekerjaan mereka itu benar-benar berat gitu. Tanggung jawabnya itu dunia akhirat kalau menurut gue pribadi ya, seperti itu teman-teman gitu. Terus tugasnya menjadi seorang guru itu guru honorer gitu kan, itu sama aja seperti guru-guru biasa kalau menurut gue gitu. Maksudnya guru PNS seperti itu gitu kan, menyiapkan RPP terus kemudian dan lain sebagainya, seperti itu gitu kan. Yang konon katanya menyiapkan RPP itu untuk dilaporkan ke wakil wakil kepala kurikulum seperti itu. Terus kemudian ya laporan-laporan itu yang sangat detail itu tidak diapa-apakan gitu. Itu hanya sebatas formalitas gitu. Itu kan ngenes kan, seperti itu gitu kan. Terus guru honorer juga kalau misalnya dia mencoba berdemo kepada pemerintah gitu kan, pemerintah juga jarang sekali menggubris gitu kan, dan bahkan juga tidak ada yang mendukung gitu demonya mereka kan, seperti itu gitu kan. Dan menurut informasi yang gue dengar, guru honorer itu oleh pemerintah itu malah dianggapnya sebagai guru ilegal gitu kan. Jadi pemerintah tidak bertanggung jawab gitu kan. Mungkin ibarat kasarnya pemerintah mengatakan, kenapa lu mau jadi guru honorer gitu kan. Dan kenapa sih kok guru honorer itu gajinya kecil gitu. Nah, menurut informasi yang gue dapat, kenapa guru honorer itu, atau katakanlah guru itu gajinya tidak besar, tidak seperti PNS-PNS lainnya, mungkin begitulah ya, atau mungkin tidak seperti guru-guru tidak seperti pekerjaan-pekerjaan lain lah gitu ya maksudnya. Karena katanya guru itu bisa apa yang dilakukan guru itu hampir bisa dilakukan oleh orang yang banyak gitu kan, oleh kebanyakan orang gitu kan. Sedangkan
orang-orang yang bergaji berbeda atau katakanlah bergaji besar itu ya itu biasanya orang-orang yang memang dia melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang memang hanya bisa dilakukan oleh dirinya atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu gitu kan. Nah, contoh katanya seorang petani gitu, dia bisa memberikan pelajaran kepada seorang siswa atau siswi bagaimana cara bertani gitu kan. Nah, seorang guru bisa nggak dia bertani, belum tentu seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya seorang apa namanya, yang pernah gua dengar dari salah satu video itu katanya seorang dokter gitu dia bisa mengajar gitu kan, tapi seorang guru belum tentu dia bisa menjadi seorang dokter kan, katanya seperti itu gitu kan. Dan gua rasa sih benar seperti itu ya teman-teman gitu kan. Makanya itu dia tidak memiliki keahlian khusus katanya seperti itu gitu kan. Adapun memang kalau kita melihat secara ideal ya memang guru itu harus memiliki beberapa hal yang memang wajib dia miliki gitu, seperti dia harus bisa menguasai keadaan kelas, terus kemudian harus mengerti karakter dari setiap muridnya, dan dia juga harus memiliki apa namanya kemampuan untuk memahami setiap pelajaran dan menyampaikan setiap pelajaran itu kepada murid supaya murid itu bisa mengerti dengan apa yang dipelajarinya, seperti itu ya teman-teman gitu. Terus kemudian si guru honorer ini harus membuat apa ya, yang gue bilang tadi RPP gitu kan. Lo tau gak sih teman-teman, kata teman gue RPP itu dibuat itu kayak macam apa ya, membuat sebuah apa sih namanya itu rencana pembelajaran gitu ya. Maksudnya kayak dia tuh harus apa ya, harus mencatat segala sesuatu apapun yang dia lakukan gitu kan, dari apa namanya selama dia mengajar seperti itu, dan itu harus dilakukan per sekian menit kan, seperti itu gitu. Dan ini tuh menurut gue pribadi kan sangat gimana gitu ya, berat sebenarnya sih gitu kan, dan tidak mungkin semua orang bisa melakukan itu, tapi tidak semua orang mampu gitu kan bertahan dalam keadaan seperti itu gitu kan. Nah dengan penderitaan-penderitaan itu kalau misalnya kita mau bandingkan dengan gaji yang mereka dapatkan itu kan sangat apa ya, tidak seimbang gitu kan, dan menurut gue sangat timpang banget gitu ya teman-teman. Nah jadi gimana dong sekarang, ada nggak solusinya? Masalahnya gue bukan pemerintah dan gue bukan siapa-siapa, jadi menyampaikan ini juga gue kalau misalnya ada solusi yang bisa gue sampaikan adalah ya itu bonus saja seperti itu ya teman-teman. Terus apakah kita harus ikut seperti para wali murid yang itu memberikan apresiasi kepada guru-guru honorer gitu kan? Ya kalau kita mau lihat kepada sejarah, guru itu kan dulu tuh dianggapnya kalau di dalam sejarah itu, sejarah Hindu ya atau apa gitu kan, itu dianggapnya itu sebagai orang yang memiliki posisi tertinggi melebihi seorang raja kan, seperti itu gitu ya. Nah tapi sekarang kenapa begitu gitu ya, ya kita lihat saja gitu kan, sekarang kan guru-guru itu seperti apa sih di mata masyarakat gitu kan, khususnya di mata pemerintah gitu. Kenapa jadi begitu ya, entahlah seperti itu ya teman-teman. Itu bisa kalian cari sendiri kenapa bisa hal ini terjadi, atau katakanlah kenapa bisa seperti itu gitu kan ya. Mungkin perubahan zaman atau apa segala macam gitu, atau mungkin perubahan sistem pembelajarannya atau apa segala macam gitu. Intinya gue di sini tidak mencari siapa yang salah gitu, cuman pada intinya peristiwa yang sangat viral ini patut kita jadikan contoh, dan juga bagi pemerintah menurut gue pribadi ini juga patut menjadi perhatian gitu kan, kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau memang terlalu banyak guru juga tidak cukup tidak cukup kompeten bagi para generasi bangsa gitu kan, ya udah dikurangi aja jumlah gurunya, dan setiap sekolah diperketat aja, jadi nggak usah ada istilahnya guru honorer gitu kan. Terus kemudian anggaran pendidikan ya mungkin kalau memang kurangnya harus ditambahkan gitu kan, kalau memang cukup ya udah tuntut aja sebaik-baiknya kualitas pendidikan atau apa yang dihasilkan oleh setiap sekolah gitu kan, secara jujur seperti itu ya. Terus kemudian kalau memang guru honorer itu sangat dibutuhkan, lalu kenapa mereka tidak digaji cukup besar gitu kan? Ya kalau memang pemerintah tidak sanggup menggaji, ya berarti masyarakat yang menyekolahkan anaknya harus lebih besar lagi untuk membayar ke sekolah gitu kan. Berat ya berat gitu kan. Kalau misalnya seorang orang tua harus membayar sekolah untuk pendidikan anaknya, ya dari mana mendapatkan uangnya gitu kan? Ini sebenarnya jadi terhubung ya teman-teman gitu. Ya tentu saja dari pekerjaannya gitu kan. Nah pekerjaan yang dihasilkan oleh para orang tua murid ini berapa gitu kan per bulannya. Kalau seandainya dia seorang guru pabrik gitu, apakah itu bisa mencukupi biaya sekolah yang diminta oleh pihak sekolah sehingga guru bisa dibayar mahal gitu kan? Gua rasa sih nggak akan cukup. Artinya berarti pemerintah mesti meningkatkan gaji guru tuh seperti itu. Nah masalahnya adalah kalau pemerintah meningkatkan gaji guru gitu kan, nanti kalau buruh besar takutnya juga, khawatirnya juga nanti para anak-anak sekolah ini lulus SMA dia nggak mau kuliah karena gaji lulusan SMA masuk jadi pegawai pabrik juga gajinya gede gitu, takutnya juga seperti itu gitu. Ya tidak masalah sih, cuman ya menurut gue ya agak kurang baik kalau mimpinya cuma sebatas itu gitu kan. Atau
kalaupun ya bisa dinaikkan oleh pemerintah gaji guru karena biaya sekolah sangat tinggi ibaratnya gitu kan. Masalahnya pengusahanya mau bayar atau enggak gitu kan. Jadi ini agak rumit gitu jatuhnya. Makanya menurut gua pribadi gitu kalau misalnya ditanya kalau sangat solusi maksud gua gitu ya. Ya udah gitu kan ditiadakan aja guru honorer gitu kan. Biar si guru para apa ya? Biar si para guru yang resmi yang PNS itu yang mungkin gajinya cukup gitu ya biar dia pantang-panting tuh ngajar para murid kan seperti itu gitu. Kenapa? Karena menurut informasi yang gue dapat dari teman gue banyak kok orang-orang katanya yang gelarnya di situ PNS katanya gitu ya tapi sering kali meminta bantuan kepada guru-guru honorer yang biasanya yang notabene adalah orang-orang muda seperti itu gitu kan untuk mengerjakan beberapa hal gitu kan dan karena mungkin si guru honorer itu juga daripada dia nggak punya pekerjaan sama sekali gitu kan ya udah gitu kan dia khawatir juga nanti di situ di DO atau apa segala macam maka ya dia kerjakan itu walaupun ya dengan nangis-nangis kan seperti itu ya teman-teman gitu intinya kalau menurut gue pribadi apapun apa yang terjadi hari-hari ini yang sangat viral itu yang wali murid membelikan motor dan juga membelikan sepatu itu juga bentuk sindiran kepada pemerintah gitu kan atau gitu kan ya pemerintah malah tidak tersindir dan malah berpikir bahwa ternyata masyarakat kita sudah cukup berkemampuan gitu kan intinya kita ambil pelajaran baiknya teman-teman dari peristiwa yang terjadi ini gitu kan dan pro kontra itu pasti ada gitu kan di dalam setiap peristiwa gitu kan komitmen moral yang harus kita ambil adalah bahwa satu berbagi itu indah gitu ya itu satu yang kedua adalah bahwa kita harus akui bahwa kita butuh memang guru gitu kita butuh bimbingan apalagi zaman sekarang zaman orang tua itu sibuk banget nyari biaya hidup untuk anaknya untuk menyekolahkan anaknya untuk hidup istrinya dan seterusnya kan seperti itu mungkin bisa dibilang kita hampir tidak sempat mendidik anak kita maka ya sekolah sangat dibutuhkan gitu kan orang lain dijadikan guru katakanlah para guru honorer itu sangat kita butuhkan seperti itu makanya sudah selayaknya kita kalau memang tidak bisa memberikan bayaran bulanan yang cukup besar ya setidaknya setahun sekali kita melakukan hal yang seperti apa hal yang dilakukan oleh para wali kelas itu sendiri apa para wali kelas yang lagi ramai itu seperti itu teman-teman jadi itu salah satu contoh gitu kan yang menurut gua pribadi mungkin bisalah dicoba oleh para wali murid gitu ya intinya bahwa kita memang butuh terus kemudian kita juga harus menunjukkan bahwa kita memang butuh gitu kan kita mengucapkan kata terima kasih mungkin sudah terlalu basi hari ini karena kalau ngucapin terima kasih itu tidak akan mengenyangkan perut mungkin kan hari ini gitu kan dan ketika perut kosong itu kan ya rasa senang juga akan terasa hambar biasanya sih seperti itu ya teman-teman gitu kan kepuasannya tetap akan berbeda gitu kan entah mungkin karena sekarang zamannya zaman materialisme atau apa segala macam gua nggak bisa menyimpulkan apa-apa kalau soal itu cuman intinya adalah kenapa kita nggak mencoba mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita di dalam membesarkan anak-anak kita dengan cara memberikan apresiasi semacam itu gitu kan nah kalau misalnya gua pribadi setuju nggak sih kalau misalnya ada di sekolah-sekolah lain dan kebetulan ibaratnya sekolah yang tempat anak gue sekolah juga misalnya ada dipungut biaya atau berapapun itu gitu kan maksud gue ya tentu saja dengan batas-batas yang ya kiranya kita bakal mampu maksud gue seperti itu ya gue sih setuju aja gitu kan dan gue insya Allah akan ikutan kan seperti itu. Dan ini maksud gue gini dan tanpa ada apa ya ada tujuan untuk kita menyinggung pemerintah atau apa segala macam gitu kan intinya kita apa ya intinya kita mengambil contoh yang baik dan kita aplikasikan contoh baik itu kita coba rasakan dan kita tidak ada salahnya melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh mereka seperti itu ya teman-teman oke itu saja yang dapat gue sampaikan semoga bermanfaat terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh